Pengertian koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Latin yaitu cooper, yang dalam bahasa Inggris disebut cooperation, di mana co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Jadi, cooperation memiliki arti bekerja sama. Adapun pengertian koperasi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Mahatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang. Yang kedua, menurut Munkner, koperasi adalah organisasi tolong-menolong yang menjalankan urus niaga secara kumpulan, yang berdasarkan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. Prinsip-prinsip koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2, koperasi melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dan yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas modal. Yang lima, kemandirian. Selanjutnya yaitu aliran-aliran koperasi. Munculnya aliran koperasi adalah karena adanya perbedaan ideologi setiap bangsa. Aliran koperasi dibagi menjadi tiga, yaitu aliran Yatsrik, yang kedua aliran sosialis, dan yang ketiga aliran persemakmuran. Selanjutnya itu jenis-jenis koperasi. Koperasi berdasarkan jenis-jenis usahanya. Berdasarkan jenis tersebut, koperasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, koperasi berdasarkan status anggotanya. Koperasi yang dapat dikelompokkan berdasarkan keanggotaannya yaitu koperasi pegawai negeri, koperasi pasar, koperasi unit desa, koperasi sekolah, dan koperasi pesantren. Selanjutnya, koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer itu adalah koperasi yang beranggotakan dengan syarat minimal 20 orang. Koperasi sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi koperasi atau beranggotakan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yaitu koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Selanjutnya yaitu koperasi berdasarkan fungsinya. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi jasa. Landasan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dibahas jika pendirian koperasi memiliki 4 landasan utama, yaitu pertama, landasan ide adalah Pancasila. Kedua, landasan struktural yaitu Undang-Undang 1945. Fungsi dan peran koperasi bagi perekonomian. Berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya antara lain membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Keempat,
berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya ada materi UMKM. Definisi UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha mikro adalah jenis usaha ekonomi milik perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memiliki kriteria aset maksimal sebesar 50 juta dan memiliki omset sebesar 300 juta. Sedangkan usaha kecil adalah jenis usaha ekonomi milik perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memiliki kriteria aset maksimal 50 sampai 500 juta dan omset sebesar 300 sampai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah adalah jenis usaha atau badan usaha milik perorangan yang memiliki kriteria aset sebesar 500 juta hingga 10 miliar rupiah dan memiliki omset sebesar 2,5 sampai 50 miliar rupiah. Oke, selanjutnya perbedaan koperasi dan UMKM. Apa sih perbedaan dari kedua jenis badan usaha ini? Perbedaannya ditinjau dari 5 aspek, yaitu anggota, kepemilikan, modal, pengawasan, dan manfaat. Berdasarkan anggota koperasi itu lebih terbuka dan bersifat sukarela. Sedangkan UMKM itu hanya terbuka pada orang yang menanamkan modal di usaha mereka. Kedua, ada modal koperasi sesuai dengan pemanfaatan dari koperasi tersebut. Sedangkan modal di UMKM itu berdasarkan penanaman modal yang diperlukan pada usaha tersebut. Ketiga, ada pemilik. Pemakai koperasi adalah pemilik dari koperasi tersebut. Artinya anggota juga adalah pemilik koperasi tersebut. Sedangkan pemilik UMKM adalah badan usaha atau perorangan yang menanamkan modalnya pada usaha tersebut. Keempat, ada pengawasan. Pengawasan koperasi berada pada anggota koperasi dengan dasar adil dan sama atau rata. Sedangkan pengawasan di UMKM berada pada penanaman modal yang sebanding dengan jumlah modal yang mereka tanamkan. Terakhir, ada manfaat koperasi dan UMKM. Manfaat koperasi adalah anggota memperoleh manfaat yang sebanding dengan jasa yang mereka berikan, jasa yang telah diberikan di koperasi tersebut. Sedangkan UMKM manfaatnya adalah penanaman modal memperoleh laba sebagai hasil dari modal yang telah ditanamkan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peran UMKM terhadap perekonomian. Secara umum, terdapat beberapa peran atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Hal ini meliputi, yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja. UMKM sering menjadi penghasil lapangan kerja terbesar di banyak negara, terutama di sektor informal. Dengan mempekerjakan penduduk lokal, UMKM membantu mengurangi tingkat pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan memberikan akses ekonomi kepada mereka yang kurang beruntung. Dalam beberapa kasus, UMKM juga memberikan peluang kerja bagi kelompok-kelompok marginal atau terpinggirkan, seperti kaum perempuan, kaum muda, ataupun komunitas adat. Nah, yang kedua adalah menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM seringkali terlibat dalam rantai pasok lokal dengan memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal. Melalui keterlibatannya dalam kegiatan produksi dan penjualan, UMKM memberikan kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat sekitar. Nah, pendapatan yang diperoleh oleh pemilik UMKM kemudian akan diinvestasikan kembali ke dalam perekonomian lokal, sehingga mampu mendorong pertumbuhan usaha lain dan menghasilkan multiplier effect. Nah, yang ketiga adalah mendorong inovasi dan kreativitas. UMKM seringkali menjadi sumber inovasi dan kreativitas yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi.
Nah, karena ukuran yang relatif kecil, UMKM dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan menciptakan solusi baru bagi kebutuhan masyarakat. Selain itu, menurut Organization for Economic Cooperation and Development, banyak UMKM yang bergerak di sektor kreatif, seperti seni, desain, dan teknologi, yang mana hal ini memainkan peranan penting dalam mendorong inovasi. Nah, yang terakhir adalah berkontribusi terhadap pajak dan pendapatan negara. Ternyata, UMKM juga turut andil dalam meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Dalam banyak negara, UMKM diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, pendapatan yang diperoleh dari sektor UMKM kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Nah, berdasarkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya dalam prosesnya koperasi memiliki beberapa prinsip. Salah satunya adalah kemandirian. Dalam kemandirian terkandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Nah, salah satu bentuk swadaya masyarakat yang sering kita jumpai saat ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang kita kenal dengan istilah UMKM. UMKM sendiri memiliki arti kegiatan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha. Dalam arti lain, sebagai aktivitas kegiatan yang berupaya dalam pemenuhan dasar kebutuhan. Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional ternyata memiliki korelasi yang erat dengan UMKM. Keberadaan koperasi terhadap UMKM membuka peluang besar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah dan murah. Terjalinnya jejaring usaha akan memudahkan para pelaku UMKM untuk bisa mendistribusikan produk ataupun usahanya. Jejaring ini juga bisa digunakan dalam bentuk pemanfaatan modal usaha ketika para pelaku UMKM mengalami kendala dalam proses modal produksi. Dengan demikian, baik koperasi maupun pelaku UMKM memainkan peranan penting dalam memudahkan pemenuhan kebutuhan bagi seluruh masyarakat. Kedua usaha ini menjadi tulang punggung serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat sektor UMKM harus terus didorong, baik oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat umum, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.